berasa kayak masih anak kecil aja ya. Tadi adenya udah lulus nggak nyangka gitu. Jadi yang adanya udah gede, udah lulus. Iya, ya Allah. Bevan sama Naura perbedaan usia berapa tahun? Kita beda 2 tahun. Benar 2 tahun, 2 tahun. Kamu ngelihat kakak Naura itu sosok yang seperti apa di mata kamu? Kak Naura itu bener-bener orang yang loving banget. Dia tuh bener-bener peduli sama adiknya. Dia itu Sayang banget ya sama kamu. sayang banget. Dia tuh sangat lemah lembut dia. Dia tuh gampang nangis dalam hal-hal kecil gitu ya. Misalnya dia ngeliat kuda gitu, dia ngeliat kuda lagi, dia ngeliat kuda tidurnya berdiri itu dia bisa nangis. Dia ngeliat apa tuh namanya? Nyamuk ya? Yang masuk kulkas. Oh dia sensitif, lihat apapun bisa nangis. Suruh ngeliat tukang kendang kita pasti dia nangis. Percaya perasaan. Nanti ngikut ke mama kali ya? Kakak Naura tuh ngikut ke mama apa? Neneknya si Oh gitu. omanya. Rasa banget ya. sensitif ya. Rasa sekali ya. Iya, iya, Sensitif iya, dan ya ngerti ya kenapa kayak gitu ya kakak. Ya cewek juga sih Seniman soalnya. juga. Kita Seniman. kalau ngelihat kakak adik yang beda usianya nggak begitu jauh, apalagi dekat, biasanya suka ngomong dari hati ke hati. Mungkin ada satu kalimat atau ungkapan yang Naura sampaikan ke kamu, yang sampai sekarang kamu nggak akan pernah bisa lupakan itu. Banyak gak sih? Yang apa? Tentang apa aja? Anything, terutama ketika kamu keterima di Universitas Indonesia. Masih ingat? Nggak nyangka tadi kali ya. Ini kamu apa bridging mau nangis apa begitu? Gimana sih maksudnya? Kak Naura itu Apa yang pernah kakak ungkap? Bilang apa dia? dia tuh jarang sih yang ngomong kayak sesuatu yang bikin aku bener-bener kayak nempel di otak sampai sekarang. Cuman apa yang aku selalu inget, apa yang dia kasih, yang aku nggak bakal lupa itu, dia itu sangat peduli sama aku dan dia tuh dibandingin adik aku yang Niona kan dia lebih cuek. Dan kakak Naura itu yang lebih kayak hangat ke aku. Dia bener-bener sayang banget sama aku. Makanya aku tuh itu sesuatu yang aku nggak akan pernah lupain kalau ngeliat karakter kakak Naura gitu. Cuman kalau kata-kata sih mungkin aku lupa ya. Ya banyak ya, okay. banyak ya. Iya, terkadang Iya. yang dilakukan bukan apa yang disampaikan, tapi bentuk perhatian sekecil apapun. Actionnya. Mungkin bukan cuma doa kamu ketika kemarin belum keterima, belum ada kabar keterima di UI, sampai akhirnya keterima di UI, bahkan juga doanya Kak Naura juga yang memudahkan kamu untuk punya usaha. Karena di usia 18 tahun ya, dia sudah punya usaha yang luar biasa loh Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Udah berbisnis ya. Aksi Bevan anak Nola Bitri jualan sate di pinggir jalan. Layani pembeli hingga tak segan cuci piring. Keren. Salut ya kita ya. Hebat. Di usia berapa kamu mulai punya usaha jualan sate di pinggir jalan? Di umur 18 ini, karena ini tuh baru belum nyampe sebulan. Oh baru banget ya? Baru banget. Kita Di daerah mana? Sama siapa bisnisnya sayang sendiri? aku sama 2 teman aku dari sekolah. Yang satu kakak kelas, yang satu lagi teman seangkatan. Yang teman seangkatan itu namanya Algi. Dan yang kakak kelas aku namanya Kafka. Itu kita di daerah Antasari, nomor 20. Petek situ. Apa namanya? Namanya Sate Tiga Abang. Sate Tiga Abang. Oh maksudnya kamu sama teman-teman kamu 3 abang gitu? Iya, Sate Tiga Abang. Abang 1, abang 3. Jadi abang itu A-nya Algi, B-A-nya itu Bevan, dan K-nya itu Kafka. Jadi kalau digabungin jadi abang. Oh, hebat ih. Kenapa sate pinggir jalan? Karena kalau pinggir kali kecebur nanti. Ya kan? Iya, Kenapa sayang pinggir jalan? Karena kita kan posisinya masih mahasiswa, dan juga kita ngelihat bisnis apa yang kita bisa maintain dengan baik dan juga nggak begitu ribet gitu kan. Takutnya kalau udah buka restoran dan segala macam kita masih ribet, repot dan segala macam. Masih terlalu besar ya, mulai dari awal dulu. Oke. Jadi dari yang kecil aja dulu. Yang bisa masak siapa? Oh kita tuh jadi yang masak ada orangnya, kita tinggal ngebakar. Cuman perjuangan kita tuh paling susah saat kita mencari resepnya.
mencari Resepnya. Sepiang enak. Satenya apa? Sate taichan, apa sate ayam, apa sate kambing? sate asin pedas. Sate. Dari daging apa? Kambing apa sapi? Ayam hitam, Kak. Oh, buatnya. Tapi Tenola, aku suka banget sama anak Tenola apa? Dari cara duduk, cara berdiri, cara ngomong, Iya, betul. cara menjelaskan, cara menatap orang, semuanya Berarti itu, itu, Tiaki. aduh, luar biasa. Dan ini tuh apa ya? Pelajaran. Buat anak-anak muda sekarang tuh ya, udah pinter, Iya, udah ini contoh cakep, nih. udah dia nggak gengsi gitu daripada komentar di ini ya, Sosmed, sosial iya. media, mending jualan kayak kakak. Iya, setuju. Ada satu fakta lainnya. Katanya bener, kamu buka usaha ini tanpa modal dari orang tua sama sekali. Tuh, ih hebat. Alhamdulillah betul. Ih luar biasa. Oke. Kanola, gimana ngelihatnya umur 18 tahun, udah punya usaha, bikin bisnis sama teman-temannya tanpa minta modal sama orang tuanya? Ya. Jadi dia ngumpulin uang yang benar-benar misalnya kayak dari Jajan. bukan jajan sih, kalau jajan kan masih uang yang dikasih sama orang tua. Jadi beberapa uang yang dari kerjaan yang misalnya kayak ada brand yang masuk untuk mereka sekeluarga, misalnya kan pasti ada bagian-bagiannya. Jadi itu memang disisihkan ke rekening masing-masing. Nah itu dia langsung pasti dikumpulin. Nah dia ambil dari situ, dia kumpulin buat modal untuk dia sisihkan untuk modal bisnisnya dia ini. Kalau yang nggak bisa pegang uang mah duit itu habis Ya, loh. habis. Apalagi Ya, umur benar. situ ya. Pembagiannya Banyak pembagiannya keinginan, gimana pengen bertiga? belanja. Kalau misalnya kita ada tawaran brand sekeluarga, pasti itu kita baginya rata. Bukan yang tiga abang ini. Oh, rata Pembagian. mereka. Rata? Rata. Iyalah, Modalnya harus rata. Iya, iya, iya. Luar biasa Bevan dan juga mamanya yang kita juga yakin ini berkat didikan mama. Tapi kita pengen lihat ya, sekompak apakah mereka dalam menjawab pertanyaan. Mungkin ada satu atau dua hal yang barangkali mereka sembunyikan satu sama lain. Aduh. Kita akan mengajak mereka dalam permainan Pernah, gak pernah. Aduh. Oke, siap ya? Pernah nggak pernah? Silakan langsung diangkat. Kita punya beberapa pertanyaan cepat. Dijawab. Silakan. Pernah, gak pernah Bevan ketahuan bohong sama mama? 1, 2. Oh ya, ya, ya. Bohong apa tuh? Bohong apa? Pengen tahu dong. apa? Gitu. Kita ke mamanya dulu ya. Bohong apa? Bohong. Katanya mau langsung pulang tapi enggak. Biasa, anak Biasa cowok. laki-laki, iya. Cowok mah benar. biasa. Oke, Kalau Bevan kamu pernah bohong apa? Yang aku inget tuh gadis. Oh itu ya persis. Itu aja. sering itu Jangan sering pulang ya, sering ya. Nggak sering. Enggak sih. Enggak sih. Waktu itu pas kejadian ini lumayan besar. Mama lumayan bete sama aku waktu itu. Oh gitu. Oke, berarti Nah, nggak mama suka dibohongin. disiplin waktunya ketat sekali berarti ya. Bukan masalah itu, cuman aku nggak suka dibohongin aja. Seenggaknya jujur. Oke. Oke. Next question, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak pernah Mama Nola marah besar sama Mas Bevan? 1, 2, 3. Itu yang tadi. Oh yang tadi. Oh yang tadi, gara-gara tadi. Jadi marahnya sebatas itu doang ya? Ya. Anak baik berarti ya? Iya. Nggak pernah yang macem-macem. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pernah nggak pernah Bevan nggak dengerin nasihat Mama? Pernah ya. Nggak pernah selalu dengerin ya. Hanya selalu patuh ya. Wow, oke 18 tahun biasanya lagi nakal-nakalnya loh. Wow. Ya kan? Gak usah nakal. Nggak usah nakal lah. Iya bener, maksudnya Itu kan nasihat Ibram, ini beda Go. bukan cuma Tapi sorry ya, kita tuh ya, punten ya, kita tuh iri ya sama dia ya. Iri dalam artian gini, kok bisa dia nggak nakal di usia segini, nggak macem-macem, nggak apa. Sementara di era kita itu ya, aduh, luar biasa. Iya benar. Hebat, Bevan. Iya bener loh Wi. Jangan Kalau contoh kita kami umur yang segini. nggak bener ya, contoh kami yang bagus. Kalau ada itu juga. Ya. Oke. Bagus, oke Bevan, pertanyaan. Pernah nggak pernah Mama Nola ngecekin barang Bevan di kamar tanpa Bevan tahu? 1, 2, 3. Guys, ini kayaknya keluarga baik-baik, boleh undang yang lain nggak? Tapi bagus loh. Wow. Ini jadi influence yang sangat luar biasa loh buat Wow. anak muda loh. Kita amazed, maksudnya dalam arti kata yang positif ya, bahwa semua tuh keterbukaan, kedisiplinan sudah Hebat. diajarkan. Makanya dengan pertanyaan ini kita melihatnya, wow, keluarga yang kompak. Tetap Mereka nggak pingin kepo gitu di kamarnya. tetap ke semua anak-anak aku tetap menghargai privasi mereka. Kita dekat banget satu sama lain. Dari kecil kita dekat, kita sangat terbuka, komunikasi juga sangat open. Anak-anak bisa cerita apapun, tapi kami sangat menghargai privasi masing-masing.
Luar biasa. Wow, Nola, Bitri dan juga Bevan. Oke. Pernah nggak pernah Mas Bevan bawa cewek main ke rumah? 1, 2, 3. Kenapa? Pernah nggak pernah Mas Bevan bawa cewek main ke rumah, maksudnya dikenalin ke mama atau ke papa? Siap ya, 1, 2, 3. Wow. Pernah. Yang gimana cerita dong Nola dikit aja, ceweknya kayak gimana? Pacar atau? Ih, dia colek banget. Mantannya Bang ya. Mantannya. Oke. Gimana mantannya gimana? Ya baik. Mantan baik. So, Nola sama suami tipikal yang membebaskan, kalau misalnya ada yang mau datang silahkan, kalau dekat dengan anak? Mau ya, pokoknya kalau aku sih, kalau sama suamiku mau siapapun, misalnya anak-anak tuh kalau dia mau dekat dengan siapapun tetap membebaskan pilihannya mereka gitu. Nggak pernah yang ikut campur sama apapun ya, terhadap mau pertemanan, mau tetap pilihannya anak-anak, mau mereka dekat atau suka dengan siapapun, tetap kembali ke pilihan mereka, haknya mereka, karena ya kami menghargai pilihannya mereka masing-masing. Pilihan Jadi, tapi bertanggung jawab. ya bertanggung jawab. Selama mereka happy, ya mereka bisa menjalani. Termasuk barangkali tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anak perempuannya. Betul Pun juga sekali. kita tahu anak perempuannya prestasinya sangat luar biasa. Kali ini kita akan lihat kebersamaan Mbak Nola bersama dengan putri-putrinya. Nola Bitri ini dikaruniai 4 orang anak, di mana 3 orang anak perempuan, 1 cowok. 1 Bevan cowok. Yang paling kecil itu umur berapa? 3,5. 3,5 tahun. Bonus itu ya. Kita Gemes bilang. banget, beda jauh ya. Jauh usianya. banget. Naura 20. Nakia 3,5, bentar lagi baru mau pre-K. Oh, oke. Aduh, masuk. Generasi COVID berarti ya? Iya. Sama kayak program kita generasi COVID Generasi juga. COVID. Iya. Lahir di zaman COVID. Iya. Tapi perbedaan parentingnya tuh gimana? Dengan jarak usia yang begitu cukup jauh? Nah itu aku juga masih harus catch up lagi dengan anak Gen Alpha ini, karena pasti berubah sekali kan. Ini zaman berubah, jadi harus belajar lagi. Kayaknya memang jadi orang tua tuh nggak boleh berhenti belajar deh. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Karena Jadi, ngikutin zaman ya Nola ya. Zamannya Nola sama zaman anak-anak sekarang Iya, pasti bedanya jauh banget. Biar bisa masuk ke dunia anak-anak kita. Benar. kita harus belajar terus jadi orang tua, karena nggak bisa berhenti gitu aja. Sampai kapan? Bevan, adik kamu tuh usianya masih 3,5 tahun. Ngeliat mama kamu di mana jarak usianya sama adik kamu yang ketiga, itu kan jauh banget. Kamu ngeliat mama kamu ketika mendidik, ngerawat adik kamu yang umur 3,5 tahun, kamu ngeliatnya gimana? Menurut aku mama sangat hebat karena dia dengan umurnya 40 ke atas dia masih bisa manage buat ngelahirin Nakia dan juga masih bisa sabar. Karena Nakia ini dia termasuk rewel dan nggak bisa diem. Bahkan Nakia ini lebih nggak bisa diem daripada aku pas masih kecil. Which is aku kan anak cowok kan pastinya lebih aktif. Menurut aku mama sangat hebat dan juga pintar buat nge-maintain cara ngerawat Nakia dengan baik dan benar. Mbak Nola, melahirkan di usia 43 tahun. 3 loh. 43 Hebat tahun. loh. Yang terakhir ya, 43 ya. Yang artinya ketika nanti dia usia 17 tahun, usia Mbak Nola insya Allah amin sehat di usia 60 tahun. Amin. Ya. Ada kekhawatiran tersendiri? Khawatirnya pasti ada. Nanti kalau pas Nakia SMA terima rapor graduation kayak tadi Bevan pakai baju ungu. Iya. Kita gimana ya ngelihatnya? Mungkin rambut udah putih semuanya. Insya Allah banyak umur. Panjang umur. Iya, insya Allah minta sama Allah bisa panjang umur menyaksikan Nakia graduation gitu ya. Terus kalau nangis bukan nangis Bombay lagi ya, lihat dari jauh mana anak gue. Ya benar. Udah bingung, udah siwar pasti kan. Terus tapi saya cuma berdoa bisa apa ya itu tadi panjang umur, bisa menyaksikan momen-momen yang berharga lah tentunya sama anak. Terus juga bilang sama kakak-kakaknya kalau semua momen yang bersama adik-adik itu
kita jalanin bareng-bareng ya gitu. Dan itu nggak bisa diulang momen itu. Betul. Dan juga adiknya paling kecil punya kakak-kakak yang udah besar-besar bisa ngejagain terus ya. Iya, karena aku bilang sih, karena keluarga ini kan nggak cuma urusan mama sama papa. Karena kan ini tanggung jawab sama-sama. Gedein adik. Betul. Karena pada akhirnya adik dan kakak adalah tempat berpulang satu sama lain yang bisa menerima padanya. So, Nola Bitri dengan segala macam rezeki berkah yang diberikan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang paling disyukuri Nola? Aku paling bersyukur banget punya keluarga yang sehat, suami yang luar biasa pengertian. Buat aku dengan apa yang aku udah punya sekarang tuh bersyukur banget. Lebih dari cukup apa yang aku punya. Anak-anak yang sehat luar biasa. Aku bersyukur banget Bevan tuh bukan tipe anak yang anak-anakku ya, bukan tipe anak yang manja, nggak demanding. Alhamdulillah Bevan gak ngerokok, gak minum aja buat aku tuh alhamdulillah banget. Bukan tipe anak yang nuntut. Aku maksudnya bersyukur gitu loh, Teh. Maksudnya Naura juga seperti itu, gak yang bukan tipe anak yang nuntut atau yang pergi nggak jelas yang aku nggak tahu kemana. Jadi mereka nyaman di rumah. Aduh, alhamdulillah. Kalau pergi pun aku tahu kemana, teman-temannya juga nyaman main ke rumah. Terus tidak malu untuk melibatkan keluarganya untuk tahu siapa aja teman-teman. Melibatkan keluarga itu satu hal yang luar biasa. Belum tentu semua anak bisa atau mau melakukan itu. Tapi rasa syukur itu yang perlu kita miliki. Iya, dan justru karena mereka selalu tidak malu melibatkan keluarga, justru itu space yang kita kasih ke anak-anak itu juga itu yang kita harus kasih kayak privacy, kepercayaan dan keputusan yang buat mutlak mereka harus dapatkan hak, dan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Terima kasih Nola untuk kembali mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Sobat Ambiar, pertanyaannya adalah sudahkah bersyukur hari ini? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Hari.